Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Wilujeng. Di sini saya akan menjelaskan materi peluang dan contoh soalnya. Peluang suatu kejadian. 1. Kejadian sederhana. Dalam seperangkat kartu remi, terdapat 13 kartu merah bergambar hati, 13 kartu merah bergambar diamond, 13 kartu hitam bergambar wajik, dan 13 kartu hitam bergambar keriting. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu tersebut. Nah, misalkan kartu yang terambil bergambar hati, kejadian muncul suatu kartu bergambar hati pada pengambilan tersebut dinamakan kejadian sederhana. Karena muncul kartu bergambar hati pasti berwarna merah. Lain halnya jika kartu yang terambil berwarna merah. Kejadian muncul kartu berwarna merah dinamakan kejadian bukan sederhana. Karena muncul kartu berwarna merah belum tentu bergambar hati, tetapi mungkin bergambar diamond. Ruang sampel. Jika sekeping uang logam ditos, akan muncul muka angka yang dilambangkan dengan huruf A atau muka gambar yang dilambangkan dengan huruf G. Pada pengetosan tersebut, A dan G dinamakan titik sampel, sedangkan A, G dinamakan ruang sampel. Jika sebuah dadu ditos, titik sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sedangkan ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Definisinya, definisi 1, ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Contoh soal, tentukan ruang sampel percobaan berikut. A. 3 keping uang logam ditos bersamaan. B. 2 keping uang logam dan sebuah dadu ditos bersamaan. Maka penyelesaiannya, perhatikan gambar diagram pohon di atas. Ini gambar diagramnya. Dari diagram tersebut, jika 3 keping uang logam ditos bersamaan, ruang sampelnya adalah, nah, ini yang dinamakan dengan ruang sampel AA, AAG, AGA, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Ini yang dinamakan dengan ruang sampel. Soal yang kedua, 2 keping uang logam dan sebuah dadu ditos bersamaan. 2 keping uang logam. Maka dari gambar diagram sini yang dilihat cukup sampai sini. Karena yang diminta adalah 2, 1, 2. Maka ruang sampelnya adalah AA, ini AA, AG, GA, dan GG. Karena 2 keping uang logam tadi ditos bersamaan dengan dadu, nah jumlah dadu itu ada 6, jumlah mata dadunya. Maka akan menjadi ini AA1, AA2, AA4, AA5, AA6, AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6, GG1, GG2, GG3, GG4, GG5, dan GG6. Yang nomor 3, peluang. Misalkan sekeping uang logam yang bentuknya simetris ditos sebanyak 50 kali. Kejadian munculnya muka gambar sebanyak 23 kali, sehingga 23/50 sama dengan 0,46. Dinamakan frekuensi relatif. Muncul muka gambar. Jika pengotosan uang logam tersebut dilakukan berulang-ulang dalam frekuensi yang besar, frekuensi relatif kejadian muncul muka gambar akan mendekati suatu bilangan tertentu, yaitu 1/2. Bilangan tersebut dinamakan peluang dari kejadian muncul angka. Pada pengetosan sekeping uang logam yang bentuknya simetris, kemungkinan yang muncul hanya 2, yaitu permukaan gambar dan permukaan angka. Peluang muncul permukaan gambar atau permukaan angka sama. Secara matematika,
peluang munculnya permukaan gambar adalah 1 dari 2 kemungkinan atau 1/2, sehingga peluang munculnya permukaan angka juga 1/2. Nah, misalkan sebuah kotak berisi 8 bola, yaitu 3 bola merah, 1 bola putih, dan 4 bola hijau. Dari kotak tersebut akan diambil sebuah bola. Peluang terambil 1 bola dari kotak yang berisi 8 bola tersebut adalah 1/8. Mengapa 1/8? Karena jumlah sampelnya adalah 8. Peluang terambilnya 1 bola merah adalah 3/8. Karena bola merah tadi adalah 3 dan peluang sampelnya adalah 8, maka 3/8. Adapun peluang terambilnya 1 bola putih adalah 1/8 dan peluang terambil 1 bola hijau adalah 4/8. Diketahui N adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S dari sebuah percobaan. Kejadian A adalah salah satu kejadian pada percobaan tersebut, sehingga peluang A adalah P dalam kurung A sama dengan 1/N. Seperti ini tadi. 1/N seperti ini tadi. Jika yang terambil 1 bola dari jika peluang terambilnya 1 bola merah adalah 3/8. Ini titik sampelnya adalah 8 dan sampel yang diambilnya ada 3 bola tadi 3, maka jadi 3/8. Apabila banyak kejadian A yang terjadi pada percobaan tersebut adalah N, peluang terjadinya A adalah P dalam kurung A sama dengan N/N. Contoh soal 2. Dalam pengetasan sebuah dadu yang seimbang, tentukan A peluang muncul angka prima, B peluang muncul kelipatan 2. Penyelesaiannya, pada pengetasan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. N dalam kurung S sama dengan 6. A. Peluang muncul angka prima. Ruang sampel mata dadu angka prima adalah P sama dengan 2, 3, 5. Angka prima itu adalah angka yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Maka N dalam kurung P sama dengan 3. Dengan demikian, peluang muncul angka prima adalah P prima sama dengan N dalam kurung P per N dalam kurung S sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. B. Peluang muncul kelipatan 2. Ruang sampel mata dadu angka kelipatan 2 adalah K sama dengan 2, 4, 6. Maka N dalam kurung K sama dengan 3. Dengan demikian, peluang muncul kelipatan 2 adalah P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K per N dalam kurung S sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. D. Kisaran nilai peluang. Di kelas 11 Anda telah mengetahui nilai peluang suatu percobaan adalah antara 0 dan 1 atau 0 PX lebih besar daripada 0 atau PX lebih kecil sama dengan 1. PX lebih besar sama dengan 0 atau PX lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 1, dengan X adalah kejadian pada percobaan tersebut. Apabila PX sama dengan 0, kejadian X mustahil terjadi. Apabila PX sama dengan 1, kejadian X pasti terjadi. Jadi, jika Anda mengetahui bahwa suatu kejadian kemungkinan kecil terjadi, maka peluangnya mendekati nilai 0. Sebaliknya, jika peluang suatu kejadian yang kemungkinan besar dapat terjadi, peluangnya mendekati nilai 1. Selanjutnya itu frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian ialah frekuensi yang diharapkan terjadinya kejadian tersebut selama N percobaan tersebut. Frekuensi harapan dirumuskan sebagai berikut. FH sama dengan N dikali P dalam kurung A. Dalam hal ini, N adalah banyaknya percobaan, PA, P dalam kurung A sama dengan peluang terjadinya kejadian A. Contoh soalnya, di sebuah negara diketahui bahwa peluang orang dewasa yang terkena serangan jantung adalah 0,07 dan peluang terkena penyakit liver adalah 0,17. Jika sebanyak 25 orang dewasa di negara tersebut diperiksa,
berapa orang dewasa terkena penyakit serangan jantung, dan berapa orang yang terkena penyakit liver. Seperti yang kita ketahui tadi, N adalah banyaknya percobaan. N di sini adalah 25.000 orang dewasa yang akan diperiksa. Maka N-nya adalah 25.000. Jawabannya FH, orang yang terkena serangan jantung, sama dengan 25.000 dikali dengan 0,07 sama dengan 1750. Kemudian FH orang yang terkena penyakit liver, 25.000 dikali dengan 0,17, maka hasilnya adalah 4.250. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.